Ya, timnas Indonesia bisa bicara banyak di kualifikasi Piala Dunia asalkan dan tiga negara yang meyakini timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nomor satu, sang rival abadi. Setengah lusin pemain naturalisasi dari Amerika Serikat dan Eropa belum cukup. Filipina pakai rencana ini untuk bikin nangis timnas Indonesia. Dan yang terakhir, media Vietnam puji level timnas Indonesia U23 asuhan Sinteyong. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda. Ya, pengamat sepak bola tanah air Hadi Gunawan punya keyakinan timnas Indonesia bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika ada amunisi baru. Timnas Indonesia meraih dua hasil impresif beruntun melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara keseluruhan, timnas Indonesia menorehkan 7 poin dari 4 pertandingan dalam grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia pun berada di bawah Irak yang duduk di posisi pertama klasmen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasukan Sinteyong pun punya kesempatan yang besar untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hadi Gunawan meyakini timnas Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi pria yang akrab disapa dengan Bung Ahai ini menilai syaratnya adalah timnas Indonesia perlu menambah amunisi baru di posisi-posisi yang belum kuat. Ya, khususnya kiper, striker, dan satu gelandang, kata pria yang juga berprofesi sebagai komentator sepak bola itu. Menurut Bung Ahai, sejatinya posisi winger timnas Indonesia sudah kuat menyusul kehadiran penyerang yang berkarir di Belanda bersama Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun. Ya, posisi yang agak krusial ya, seperti kiper, gelandang, sama striker. Kalau winger ya sudah lumayan lah, ungkapnya. Hadi menjelaskan posisi kiper dibutuhkan karena timnas Indonesia tidak punya kiper yang mampu membangun serangan dari bawah. Ia mengatakan kiper utama timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi sebetulnya bagus, tapi tak cukup baik untuk melakukan build up. Hernando itu bagus dalam penempatan posisi, refleks dalam menerima serangan, serta baca permainan itu udah bagus dia. Tapi kalau build up kurang, kiper kita belum ada yang bisa seperti itu, masih panik, ungkapnya. Ya, sejumlah negara juga meyakini timnas Indonesia bakal lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 yang dilangsungkan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal ini pun didasari dari kedalaman skuad dan juga performa skuad Garuda belakangan ini. Timnas Indonesia hanya perlu 3 poin tambahan lagi untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Dan melihat peluang tersebut, sejumlah negara ikut meyakini timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga. Bahkan ada juga yang meyakini jika skuad Garuda akan lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa sajakah mereka? Ya, Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara pertama yang meyakini Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diucapkan oleh dua pengamat Soltero dan Edward Reynoso di channel YouTube Give No Joe. Dalam perbincangan, Soltero dan Reynoso melihat perkembangan timnas Indonesia sangatlah bagus. Mereka juga sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar 12 negara yang pasti lolos dari 18 tiket yang ada. Selanjutnya, Vietnam. Ya, timnas Vietnam menjadi lawan yang dihajar punggawa timnas Indonesia dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu. Bahkan The Golden Star Warriors tidak mampu mencetak 1 gol pun ke gawang Indonesia. Meski menjadi bulan-bulanan, media Vietnam Soha dan VN justru mengakui jika Indonesia akan lolos ke babak berikutnya. Alasannya karena banyaknya pemain naturalisasi yang berkualitas yang terus berdatangan. Kehadiran pemain Eropa ini membawa peluang besar bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Vietnam dan bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu, Malaysia. Rival abadi timnas Indonesia, Malaysia juga meyakini Indonesia bakal lolos ke putaran ketiga. Bahkan salah seorang pengamat sepak bola bernama Faiz Gurun melihat skuad Garuda punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini tidak lepas dari perkembangan luar biasa timnas Indonesia dengan tambahan sederet pemain naturalisasi yang berkualitas. Dan kita balik ke informasi bola selanjutnya. Persiapan matang benar-benar dilakukan Filipina untuk menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meraih kemenangan. Asa Filipina untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin tipis usai menelan kekalahan telak dari Irak di kandang pada Selasa 26 Maret 2024.
Hingga laga keempat babak kualifikasi, Filipina baru mengumpulkan 1 poin hasil imbang melawan timnas Indonesia di Manila pada laga kedua fase grup. 3 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, 2 kali melawan Irak dan sekali melawan Vietnam, termasuk pertandingan yang terakhir. Saat menjamu Irak di Stadion Rizal Memorial, Filipina justru dibuat tak berdaya oleh tamunya dengan skor 0-5, padahal ketika melawat ke Basrah hanya kalah tipis 1-0. Beranjak dari hasil minor tersebut, Tom Saintfiet mengindikasikan akan merombak skuad Filipina sebelum pertemuan melawan timnas Indonesia. Saintfiet juga memastikan Filipina akan ketambah 6 pemain naturalisasi yang tersebar dari berbagai penjuru dunia untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia. Ke-6 pemain ini juga sudah punya paspor Filipina dan diharapkan menjadi pilihan tepat untuk mengisi kedalaman skuad timnya. Kami sudah mendapatkan konfirmasi dari 6 pemain ini bahwa mereka siap bermain pada bulan Juni untuk kami. Paspor juga sudah dikeluarkan. Jadi dalam waktu 2 bulan saya berharap saya punya lebih banyak pilihan, ujarnya. Ya, tidak cuma menambah pasukan lewat pemain naturalisasi, persiapan khusus juga dilakukan Filipina sebelum menatap puluhan ribu fan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Saintfiet juga memastikan jika Filipina akan mengadakan pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab pada Mei mendatang. Dan dalam kesempatan itu, Saintfiet akan menganalisis performa Filipina sebelum menetapkan roster yang akan diturunkan di 2 laga sisa kualifikasi. Satu hal yang menarik yang diindikasikan Saintfiet bahwa ia akan memperhitungkan usia pemain untuk mengisi skuadnya guna rencana jangka panjang. Ini tidak hanya terkait dengan performanya, tapi juga usia, karena kami sedang membangun tim untuk masa depan, ujarnya. Ya, Filipina saat ini berada di dasar klasemen grup F, mengoleksi 1 gol dan selisih -8. Sementara hanya ada 2 tim yang bisa lolos ke putaran selanjutnya. Tim-tim yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi otomatis akan mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027 dengan total 18 tim yang dibagi menjadi 3 grup berisi 6 tim. Dan yang terakhir, ajang Piala Asia U23 2023 masih sekitar 2 minggu lagi. Saat ini 16 negara peserta tengah mempersiapkan skuadnya termasuk timnas Indonesia U23. Ajang tertinggi level U23 ini di Asia sangat penting sebab juga menjadi ajang seleksi Olimpiade Paris 2024. Ya, Asia Tenggara sendiri dalam ajang Piala Asia U23 2023 diwakili 4 negara, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia berada di grup A, Thailand di grup C, sedangkan Vietnam dan Malaysia berada di grup D. Namun terkait dengan skuad yang kemungkinan besar akan tampil di ajang tersebut, media Vietnam justru memandang timnas Indonesia U23 adalah skuad yang kuat. Mereka tidak menjagokan timnas Vietnam akan banyak berbicara di ajang ini. Belum lama ini pelatih Sinteyong memanggil daftar 26 pemain untuk bergabung dengan timnas untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam ya. Khususnya lebih dari separuh daftar ini berada pada kelompok usia U23, tulis Soha. Dan kenyataan inilah yang dipandang sebagai sisi plus skuad timnas Indonesia U23. Keberadaan para pemain muda tersebut diyakini sebagai bentuk kaderisasi dalam timnas Indonesia. Sinteyong memberikan kesempatan pada pemain muda untuk menimba pengalaman dari ajang yang lebih tinggi levelnya. Dan dalam kenyataannya, para pemain tersebut tampil begitu luar biasa di bawah bimbingan para pemain senior. Bahkan sebagian diantaranya tampil sebagai pemain reguler di kelompok senior seperti Marcelino Ferdinand, Hernando Ari, dan juga Rizky Ridho. Hal ini ditambah lagi dengan beberapa pemain naturalisasi, mereka adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Elkan Beckett, dan lainnya. Dan paduan inilah yang diyakini membuat Indonesia berani bersaing di grup maut grup A. Grup ini dihuni oleh Qatar, Australia, dan juga Yordania. Paduan antara para pemain muda lokal dan naturalisasi dengan segudang pengalaman diharapkan mampu mengangkat performa Indonesia. Situasi berbeda terjadi di timnas Vietnam. Upaya Philippe Troussier meremajakan timnas Vietnam terbukti gagal. Dalam beberapa ajang, para pemain muda tersebut justru gugup di lapangan. Kapasitas mereka yang hanya bermain di liga domestik menjadi salah satu sebabnya. Dan berkaca dari dua situasi berbeda inilah, wajar jika media Vietnam lebih menaruh harapan pada timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia U23 2023 di Qatar nantinya.